Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Ruli Gusmanto di channel kita pertama, yaitu To Aris Channel. Kita pada hari ini akan membahas mengenai beberapa hal, yaitu yang pertama tentang apa saja sih yang harus dipersiapkan menjelang pelaksanaan tes administrasi CPNS. Kemudian yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul untuk menjelang tes CPNS ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, yaitu bisakah kita untuk ngecek langsung di website resminya SSCN tentang formasi yang dibutuhkan di suatu daerah. Nanti kita bahas ya teman-teman. Jadi untuk dukungan kepada channel kami, yang belum subscribe kami mohonkan untuk subscribe, kemudian di like, di komen untuk saran dan kritik, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan silahkan di komen atau boleh di DM Instagram kami ya teman-teman. Insya Allah akan kami bahas baik itu di Instagramnya maupun kami bikinkan videonya ya teman-teman. Jadi kita bahas pembahasannya berikut ini. Baiklah teman-teman, kita mulai pembahasannya ataupun apa yang harus kita bahas pada hari ini ya teman-teman. Jadi pada video kali ini kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan dan insya Allah pertanyaan ini akan kita jawab ya teman-teman. Ini pertanyaan yang paling sering muncul dan sangat membingungkan ya teman-teman gitu. Yang pertama yaitu, Kak, transkrip nilai ijazah itu terdapat di belakang ijazah atau ada lembaran lain gitu. Nah ini mungkin yang nanya ini untuk yang lulusan SMA ya teman-teman. Jadi kalau untuk lulusan SMA itu transkrip ijazah itu benar yang di belakang lembar ijazahnya, itu transkrip nilai namanya. Nah, ataupun biasa dikenal dengan SKHU ya gitu. Nah, bedanya kalau transkrip nilai itu kalau untuk yang S1 biasanya lembarannya terpisah dengan ijazahnya. Jadi ijazah tersendiri, transkrip nilainya tersendiri. Kemudian apa yang harus dipersiapkan dari pertanyaan pertama ini? Kalaupun ada berkas yang mau di-scan, silahkan di-scan-nya. Yang pertama yaitu pisahkan scanannya antara ijazah dengan transkrip ataupun SKHU. Kemudian yang kedua, scan juga gabungan antara ijazah dan transkrip itu dalam satu folder file PDF ya teman-teman. Itu tips dari kami tentang pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua kita bahas, yaitu akreditasi kampus itu perlu dilegalisir atau tidak? Ini memang sangat sering ya. Jadi akreditasi kampus itu ada beberapa instansi daerah yang memang membutuhkan akreditasi kampus, dan ada juga yang tidak membutuhkan akreditasi kampus teman-teman. Dan ada juga formasi yang memang harus melampirkan akreditasi kampus. Contohnya formasi cum laude seperti itu. Nah, itu harus melampirkan akreditasi kampus. Tapi kalau formasi umum biasanya ada daerah yang minta akreditasi kampus, ada juga daerah yang lain yang tidak meminta akreditasi kampus. Jadi kalau pertanyaannya akreditasi kampus itu perlu dilegalisir atau tidak? Kalau pengalaman saya pribadi tahun kemarin, tahun 2019, akreditasi kampus itu alhamdulillah di kabupaten yang saya lamar kemarin tidak dibutuhkan. Tapi tetap saya persiapkan kemarin. Jadi akreditasi kampusnya saya tetap legalisir. Nah gitu. Jadi ingat, legalisir itu harus legalisir terbaru ya teman-teman. Jadi kalau nggak salah itu minimal tahun legalisir itu seluruh berkas ini, ijazah dan lain-lain seluruhnya itu minimal 5 tahun sebelum tahun pendaftaran. Jadi misal teman-teman daftarnya tahun 2021 nih. Jadi legalisirnya itu tidak boleh misal lebih dari 5 tahun sebelum 2021 gitu teman-teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang masih terkait akreditasi ya. Akreditasi yang dipakai itu berdasarkan kelulusan atau yang terbaru. Mungkin ini maksudnya akreditasi kampusnya ya teman-teman. Akreditasi kampus waktu kita lulus atau yang terbaru pada saat ini ya teman-teman. Jadi akreditasi yang digunakan itu adalah akreditasi waktu kita lulus, bukan akreditasi waktu kita udah lulus. Jadi beda. Karena akreditasi ini mencerminkan pendidikan kita waktu memperoleh ijazah pada saat itu ya teman-teman. Jadi misal kita belajar di salah satu universitas dengan akreditasi kampusnya misal B, tiba-tiba kita udah lulus
lepas 3 tahun setelah kita lulus akreditasinya berubah jadi A. Jadi kita tetap pakai akreditasi yang waktu kita lulus, yaitu akreditasi yang B. Nah, itu dapatnya dari mana? Biasanya sosial media kampus itu tuh selalu upload, teman-teman. Atau di Google biasanya ada. Langsung saja misal akreditasi kampus untuk tahun 2016 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, misal seperti itu. Biasanya akan muncul itu pertanyaan tentang akreditasi ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, teman-teman. Insya Allah akan kita jawab, yaitu apakah ada ketentuan pas foto, teman-teman. Nah, pas foto ini sebenarnya ketentuannya itu ada ya, teman-teman. Biasanya ada beberapa hal yang memang dipersiapkan, seperti pakaiannya seperti apa, tapi biasanya ini pada umumnya latar belakangnya itu berwarna merah, kemudian pakaiannya itu rapi, itu sebenarnya. Kalau tahun kemarin tuh ada yang menggunakan kemejanya biasa, nggak kemeja putih, tuh tetap lulus tahun kemarin. Tapi kalaupun misalkan jelas nih ada pengumuman dari peraturan daerahnya bahwasanya harus menggunakan pakaian putih, misal seperti itu, untuk upload berkasnya, maka menggunakan pakaian putih. Jadi tetap harus, ini hanya gambaran ya, teman-teman. Pastinya latar belakang merah. Kalaupun memang mau menggunakan kemeja putih, mungkin yang harus dipersiapkan pakai kemeja, kemudian tidak mengenakan dasi untuk laki-laki ya, teman-teman. Untuk perempuan, kalaupun memakai jilbab, jilbabnya itu dimasukkan di dalam kerah pakaian gitu, yang bagian bawahnya. Jadi nggak nutupin setengah dada gitu. Jadi dimasukin ke dalam kerahnya gitu. Nah, kemudian sebenarnya intinya harus rapi dan sopan ya. Kemudian wajahnya terlihat jelas ya. Jadi wajahnya nggak boleh ikhfa gitu ya, nggak boleh samar-samar. Jadi harus benar-benar jelas. Jadi kalaupun memang mau bagus sebenarnya ya ke studio foto ya. Jangan foto pakai HP, kecuali memang HP-nya memadai untuk teman-teman upload gitu. Memang jelas benar-benar. Kalau waktu saya kemarin itu ya alhamdulillah pakai foto sendiri. Pakai foto kamera, dibagus-bagusin gitu. Yang penting resolusinya bagus, kemudian sesuai dengan standar uploadnya berapa ratus KB, dan nanti kita di akhir video kita jelasin berapa KB-nya ya ukurannya. Kemudian bolehkah Kak kita kalau misalkan mau upload menggunakan foto tahun lalu ya? Kalau menggunakan foto tahun lalu itu sebenarnya boleh, asal memang mukanya nggak jauh berubah ya, teman-teman. Maksudnya tahun lalu itu mungkin 1 tahun yang lalu gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman S1 menggunakan foto SD ya jangan ya. Karena pas nanti takutnya keterima, waktu dicek, wah ini beda. Nah, itu bakal jadi masalah. Jadi misalkan fotonya tuh nggak pakai kumis. Nah, teman-teman waktu ikut tes, monggo lah dicukur dulu kumisnya gitu, supaya memang memastikan bahwasanya itu teman-teman sekalian. Nah, yang jadi masalah kalau teman-teman yang cewek udah operasi plastik nih misal, nah berubah nih, nah ini bisa jadi masalah. Semoga KTP-nya tetap nama yang sama ya, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, ukuran pas fotonya itu berapa ya Kak? Nah, ini kan diupload ya, teman-teman. Ini banyak sekali memang nanya ini. Sebenarnya ukuran fotonya itu berapa kali berapa gitu, apa 3x4, apa 2x3, apa 4x6. Jadi karena kita tuh ngupload file, ngupload soft file gitu ya, bukannya hard file, jadi nggak ada ukurannya gitu, teman-teman. Yang penting teman-teman foto diupload gitu, yang penting sesuai standar resolusinya, misalkan 200 KB ataupun berapa gitu kan. Jadi nggak harus 3x4 atau 2x3, itu enggak. Jadi intinya kalau soft file itu semuanya sama. Yang penting ukuran dokumennya, yaitu biasanya JPEG atau JPG gitu ya, teman-teman. Jadi itu tentang pembahasan pas foto ya, teman-teman. Oke, teman-teman, ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi kita lanjutkan. Kak, kalau misalkan mau daftar PNS itu butuh SKCK enggak ya? Oke. Jadi kalaupun mau daftar masih tahap administrasi, tes SKD, tes SKB, itu tidak menggunakan SKCK, teman-teman. SKCK itu nanti jauh setelah teman-teman dinyatakan lulus, kemudian mau ngumpulin berkas langsung ke
BKPSDM masing-masing tempat gitu ya teman-teman. Nah itu biasanya baru menggunakan SKCK, karena ingat SKCK itu berbatas waktu ya. Jadi nanti juga misalkan teman-teman lulus nih, mumpung kita jelasin SKCK-nya ya, kita panjangin. Waktu teman-teman lulus tes SKD, lulus juga tes SKB, dan memang udah pasti menjadi anggota CPNS gitu ya. Pertamanya CPNS ya teman-teman. Nah waktu ngumpulin berkas, nanti kan mau bikin SKCK, maka di SKCK itu dibikin perihalnya, yaitu untuk bukan untuk pendaftaran, yaitu untuk melengkapi dokumen CPNS gitu. Jadi nanti di SKCK-nya dibikin oleh pihak kepolisian untuk melengkapi data CPNS gitu teman-teman. Itu tentang SKCK. Jadi SKCK nggak diperluin untuk daftar administrasinya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kak, apa saja sih persyaratan berkas-berkas yang harus dipersiapkan atau yang akan diupload? Nah ini tentang berkas-berkas yang akan diupload. Ini yang umum ya teman-teman. Belum kita tambahkan tentang kebutuhan dari daerah masing-masing. Jadi yang pertama yang teman-teman harus dipersiapkan di awal ini yaitu foto berlatar belakang merah, sebagaimana yang tadi ya. Ukuran maksimalnya itu 200 KB bertipe file JPEG atau JPG teman-teman. Nanti kami lampirkan deh kalau misalkan teman-teman mau scan pakai HP, ada aplikasi yang menurut saya pribadi itu bagus. Nanti kami tampilkan di akhir gitu teman-teman. Jadi yang kedua, scan KTP maksimal ukurannya 200 KB bertipe file sama nih, JPEG dan ataupun JPG seperti itu teman-teman. Jadi yang formatnya tuh JPEG ataupun JPG itu hanya pas foto dan KTP. Selain dari situ formatnya itu PDF ya teman-teman. Dan kedua ini ukurannya 200 KB. Kemudian scan surat lamaran dengan maksimal 300 KB bertipe file PDF. Nah, surat lamaran ini diperoleh dari mana, Kak? Jadi surat lamaran ini biasanya nanti ada langsung teman-teman, bisa download langsung seperti itu. Biasanya dipersiapkan oleh daerah masing-masing lamaran gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman daftar nih misal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, bisa langsung nge-add ataupun follow Instagram ataupun Facebooknya. Jadi BKPSDM Kabupaten Oku gitu. Biasanya nanti di situ banyak sekali informasinya. Ataupun bisa langsung tanya ke BKPSDM masing-masing daerah tentang website resmi dari BKPSDM-nya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu scan ijazah ataupun Serdik plus STR, ataupun misalkan ada Serdik ini untuk guru ya teman-teman, STR ini untuk teman-teman yang tentang kesehatan gitu, dengan maksimal ukuran 800 KB bertipe file PDF. Jadi scan ijazah ini langsung digabung. Kalau misalkan ada Serdik, teman-temannya langsung digabung ijazah dan Serdiknya dalam satu file gitu teman-teman. Kemudian scan transkrip nilai dengan maksimal 500 KB bertipe file PDF. Nah, transkrip ini benar-benar harus hati-hati ya teman-teman, karena banyak sekali teman-teman yang udah scan transkrip tapi nggak terlalu kelihatan jelas nilai-nilainya. Nah, ini biasanya nanti dimasukkan di masa sanggah, walaupun benar tetap harus diperbaiki. Jadi kalau menurut hemat kami pribadi, lebih baik memang dari awal dipersiapkan dengan baik ya, foto maupun cara penscanannya yang baik teman-teman gitu. Kemudian scan dokumen pendukung lainnya maksimal 800 KB bertipe file PDF. Nah, ini tadi kalaupun ada dokumen-dokumen yang lain yang di luar itu, misal seperti ada beberapa daerah menentukan minta surat domisili. Jadi misalkan kita orang luar KTP dari daerah A, misalkan mau daftar di daerah A tersebut, padahal dia KTP-nya KTP daerah B. Nah, jadi memang harus melampirkan surat domisili, biasanya ke lurah ataupun kades setempat gitu ya teman-teman. Itu dia tadi tentang syarat-syarat penscanannya teman-teman. Jadi kalaupun teman-teman mau menggunakan aplikasi HP, gunakan kalau menurut kami yaitu Noteblock. Noteblock itu bagus karena nggak ada watermarknya, kemudian nggak kelihatan kalau itu di-scan dari HP. Itu salah satu aplikasi yang rekomendasi dari kami ya teman-teman. Nah, di bawah ini gambar tentang Noteblock-nya ya teman-teman. Oke, kita ke pertanyaan yang selanjutnya ya.
Kak, saya ini lulusan S1 akuntansi, apakah bisa melamar formasi untuk D3 akuntansi? Oke. Nah, jadi penerimaan CPNS itu linear ya, teman-teman. Jadi kalau jawabannya otomatis tidak bisa. Jadi kalau misal kita memang mau daftar yang D3 akuntansi dan memang kita lulusan D3 akuntansi, memang harus mencari formasi yang membutuhkan D3 akuntansi. Jangankan yang seperti ini, teman-teman. Misal gini nih, teman-teman komputer nih, kemudian ada juga sistem informasi komunikasi, padahal sama-sama tentang komputer gitu, teman-teman. Nah, itu tetap nggak sejenis, teman-teman. Jadi memang nanti ada beberapa formasi yang membutuhkan misal teknik komputer gitu, lulusan teknik komputer, ataupun ada yang lainnya sistem informasi dan komunikasi, misal seperti itu. Dan ada juga formasi biasanya di beberapa daerah yang menerima misal satu kuota formasi yang bisa diisi oleh beberapa jurusan. Misal dia butuh tentang administrasi keuangan misal. Jadi dia formasi yang bisa dilamar oleh lulusan sistem informatika, kemudian lulusan sistem informasi dan komunikasi, kemudian teknik komputer. Nah, itu biasanya ada. Itu jadi tentang linearitas lulusan yang harus mengikuti tahapan tes administrasinya, teman-teman. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, Kak, surat lamaran dan pernyataan didapat dari mana? Nah, ini tadi udah dijelasin ya, teman-teman. Jadi bisa didapatkan di web masing-masing instansi yang teman-teman lamar. Biasanya itu tinggal copy paste, teman-teman. Tinggal diganti nama, kemudian yang hubungan tempat tanggal lahir, identitas teman-teman lah. Kemudian jangan lupa persiapkan materai. Mungkin untuk yang sekarang ini menggunakan materai 10.000 ya, teman-teman. Jadi persiapkanlah materai 10.000 tuh. Karena kalau tahun kami kemarin belum ada kayaknya materai 10.000, jadi masih menggunakan materai 6.000. Jadi mungkin tahun ini udah menggunakan materai 10.000. Jadi langsung dipersiapkan. Pertanyaan yang selanjutnya ya, teman-teman, apakah boleh pakai SKL atau surat keterangan lulus bagi yang belum punya ijazah ataupun mungkin udah lulus tapi ijazahnya belum keluar ya, teman-teman? Jadi kami jawab pasti nggak boleh. Jadi karena apa? Karena memang CPNS itu ataupun penerimaan PNS itu menggunakan ijazah, teman-teman. Dan setahu saya kalaupun ada yang bisa, salah satunya itu yaitu Kemenkumham. Kemenkumham itu bisa menggunakan SKL, teman-teman. Kalau tahun-tahun kemarin, nggak tahu kalau tahun ini. Tapi untuk yang lainnya tuh nggak bisa, teman-teman. Jadi kalaupun memang belum punya ijazah, mungkin belum bisa lulus ataupun belum bisa ikut tes tahun ini. Tapi kami doakan semoga tahun depan ada bukaan dan teman-teman langsung dapat rezeki tahun depan lulus menjadi anggota PNS ya, teman-teman. Itu dia tadi tentang pembahasan tentang SKL. Kemudian sama tentang ijazah masih, batas usia maksimal melamar CPNS itu berapa ya, Kak? Jadi untuk SMA itu batas usia maksimalnya itu yaitu 28 tahun dan untuk yang S1-nya 35 tahun. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, apakah bisa menggunakan nilai SKD tahun lalu atau dengan peringkat P1TL gitu, teman-teman ya. P1TL itu yaitu sebenarnya itu nilainya tinggi tetapi kategorinya itu tidak lolos nilai ambang batas gitu, teman-teman. Jadi tidak lulus TL-nya itu tidak lulus P1 itu bagian atas gitu. Artinya peringkat-peringkat atas gitu. Nah, jadi tahun ini dipastikan tidak bisa menggunakan P1TL. Jadi walaupun udah ikut tahun kemarin, kemudian nilai ambang batasnya tidak memenuhi syarat ataupun mungkin memenuhi syarat, tetapi mohon maaf mungkin peringkatnya kalah dibanding yang lain. Nah, jadi yang seperti ini tetap tidak bisa untuk dimasukkan ke dalam nilai yang sekarang dan harus mengikuti SKD ulang. Itu tentang P1TL ya, teman-teman. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kak, KTP saya tuh domisili A, apakah bisa melamar formasi di daerah B gitu? Nah, jadi sebenarnya bisa. Ada beberapa ini tadi tergantung instansi yang teman-teman lamar. Ada beberapa instansi itu yang mengutamakan putra daerah. Jadi kalaupun teman-teman mau daftar di daerah yang menggunakan putra daerah, namun KTP-nya dari luar, maka bikinlah surat domisili gitu. Nah, surat domisili ini bisa dikonsultasikan dengan
BKPSDM setempat ya teman-teman. Apakah harus di kelurahan ataupun harus di kecamatan. Jadi itu tentang KTP ataupun domisili pendaftaran CPNS-nya teman-teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Kak, kami ini bingung nih untuk swafoto selfie itu selfie saja atau pegang KTP dan kartu akun. Nah, jadi oke, kalau yang tahun lalu memang kita kalau selfie-nya itu langsung pegang KTP dan kartu akun ya teman-teman. Tapi kabarnya untuk tahun ini formatnya itu berbeda. Jadi kalau tahun lalu tuh pegang KTP, pegang kartu pendaftaran, katanya itu yang tahun ini ada format tersendiri, tapi memang tetap harus sesuai instansi yang dilamar. Mungkin tidak memegang berkas-berkas tersebut. Bahkan ada beberapa website yang kami kunjungi yang mengatakan bahwasanya tahun ini juga nggak ada ngupload ijazah, nggak ada ngupload transkrip, nggak ada ngupload apa-apa teman-teman. Karena apa? Karena semua dokumen-dokumen itu ataupun berkas-berkas tersebut langsung dihubungkan dengan KTP ataupun capil gitu. Nah, jadi KTP teman-teman itu memang benar-benar harus dikonsolidasikan teman-teman. Aduh, susah ini nyebutnya. Nah, itu memang harus langsung diaktifkan. Aktifkannya di mana? Di capil. Jadi datang ke capil langsung diaktifkan. Kalau ngerasa memang pernah nggak sih diaktifkan, mungkin kartu keluarga juga belum diaktifkan. Jadi datang ke kantor capil diaktifkan gitu. Nah, jadi nantinya mungkin jadi dari nomor KTP itu semuanya bisa dilihat teman-teman. Kalau sekarang ini resdikti ijazahnya, kemudian yang lain-lainnya itu bisa dilihat dari hanya nomor KTP. Kemungkinan seperti itu, kabarnya seperti itu ya teman-teman. Jadi tapi tetap kalaupun mau mempersiapkan scan-scanannya, tetap lebih baik kita mempersiapkan daripada kita tidak mempersiapkan sama sekali. Oke, pertanyaan terakhir. Kak, bagaimana sih cara kita melihat formasi apa saja yang dibuka untuk jurusan ABCD? Apa nih jurusan ABCD? Mungkin maksudnya banyak jurusan gitu. Kita mau ngeceknya yang dibuka di instansi itu apa saja. Nah, ini kami ada tutorialnya ya teman-teman. Jadi silahkan disaksikan. Oke? Oke, baiklah teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana cara kita untuk mengetahui formasi yang dibuka ataupun jumlah formasi yang ada di suatu daerah tentang CPNS ya, baik itu CPNS, PPPK guru maupun PPPK non guru. Oke, kita coba. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah masuk dulu ke situs resminya, yaitu sscasn.bkn.go.id ya teman-teman. Kita klik search. Oke, setelah itu kita akan masuk ke portalnya SSCN ya teman-teman. Di sini ada tentang informasi pembuatan akun, kemudian instansi yang membuka pendaftaran. Nah, karena kita sudah masuk ke dalam lingkup waktu pendaftaran tentang tes ASN-nya ya teman-teman, jadi kita langsung buka, klik garis tiganya. Oke, klik garis tiga yang ada di sudut kanan atas ini. Kemudian cari layanan informasi, pilih info lowongan. Oke, setelah itu nanti teman-teman akan masuk ke dalam simulasi pemilihan formasi ataupun biasa dikenal SPF ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan yang pertama yaitu jenis pengadaan. Nah, di sini kita pilih mau pilih CPNS, PPPK guru ataupun PPPK non guru. Kita coba yang pertama yaitu CPNS ya teman-teman. Oke, sudah masuk ke CPNS, kemudian instansinya. Instansi kita klik, misal salah satunya kami di sini coba pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu ya teman-teman. Oke, hanya diisi dua ini, kemudian kita cari teman-teman. Klik cari. Maka inilah hasilnya ya teman-teman. Ini hasilnya. Ini adalah jabatan-jabatan yang dibutuhkan di pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Kalau misalkan teman-teman bingung nih mau mencarinya, kan banyak nih kalau mau di search satu-satu. Kita misal salah satunya kita mau khususkan di verifikator keuangan. Jadi kita cukup
masukkan kata kuncinya keuangan, misal. Nih, semuanya masuk ke verifikator keuangan. Ada Dinas Pendidikan, ada Badan Perencanaan Pembangunan, kemudian banyak hal lainnya lagi ya teman-teman. Itu dia tadi kalau mau mengecek tentang PNS ya teman-teman, ataupun calon ASN-nya untuk CPNS Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kemudian yang selanjutnya yaitu PPPK non guru. Kita coba teman-teman PPPK non guru. Kemudian sama seperti tadi, instansinya kita isi Ogan Komering Ulu. Udah, instansi dan jenis pengadaannya kita isi. Kita search kembali. Kita tunggu dulu. Oke, setelah kita search, maka kita akan masuk ke dalam halaman SPF yang telah kita search ya teman-teman. Nah, di sini sama seperti tadi, PPPK yang non guru, yaitu tentang terampil nutrisionis, yaitu terdapat di Puskesmas Pengandonan, kemudian Dinas Perikanan dan Peternakan. Jadi itu dia tadi teman-teman pembahasan kita kali ini. Mungkin bukan materi TIU ataupun TWK ataupun TKP maupun tes kemampuan manajerial bagi PPPK yang bukan kita bahas kali ini. Insya Allah tetap kami akan bahas mengenai materi-materi terkait. Kami sambil menunggu info pastinya tentang beberapa daerah yang memang belum keluar tesnya tanggal berapa, kemudian formasi-formasi yang dibuka itu tanggal berapa. Jadi kami masih menunggu dan insya Allah kami akan tetap rajin upload tentang materi-materi pembelajarannya. Karena itu kami ucapkan terima kasih telah menonton video kami dan semoga teman-teman yang punya hajat tahun ini untuk lulus tes CPNS ataupun PPPK dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman bisa bergabung dengan kami untuk menjadi anggota ASN tahun 2021 ini. Saya Ruli Gusmanto. Silahkan dukung channel kami dengan subscribe channel kami dan like, serta berikan saran dan masukan yang terbaik. Dan kami akhiri video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video kami. Sebagai bentuk dukungannya, kami mohon untuk subscribe channel kami. Terima kasih.